Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang namanya Anta dari Yogyakarta. Halo Anta. Jadi Wak, kejadian horor yang Anta alami ini terjadi baru-baru aja nih, tepatnya di bulan Februari tahun 2022 lalu. Masih fresh kali nih kisahnya Wak. Nah jadi Wak, waktu kejadian Anta ini lagi tinggal di Jogja selama 6 bulan sebelum akhirnya sekarang si Anta ini udah stay di Semarang. Jadi waktu itu Anta ini ngekos lah di Jogja, yang dimana kosan Anta ini adalah kayak hostel atau kos-kosan hotel atau kayak kos eksklusif gitulah, yang lokasinya di area Jalan Kaliurang dekat kantor aku nih. Nah kamar Anta ini Wak ada di lantai 3, di mana memang lantai 3 ini diperuntukkan untuk mereka-mereka yang memang ingin sewa bulanan. Nah 5 bulan pertama ngekos di sana Wak masih aman-aman aja, masih baik-baik aja. Dan FYI pada saat itu Anta ini punya pacarnya ini namanya Hana, domisilinya di Semarang. Dan Hana ini juga masih sering lah setiap weekend main ke Jogja untuk menjumpai Anta. Jadi mereka long distance relationship, bukan lo doang relationship ya, maaf. Nah terus Wak, waktu itu tepatnya memasuki bulan ke-6 ngekos di sana, kebetulan si Hana ini lagi datanglah ke Jogja. Karena memang lagi ada workshop di salah satu resort mewah lagi tuh Wak, yang ada di Kaliurang selama 3 hari lamanya. Hana nyampe Jogja sekitar jam 4 sore dan seperti biasa Anta sang kekasih ini menjemputnya di travel dan langsung menuju ke kos. Sekitar 2 jam di kos setelah bersih-bersih, prepare barang-barang dan lain-lain, mereka pun memutuskan untuk makan dulu nih sebelum akhirnya Anta mengantarkan Hana ke resort mewah tersebut. Mereka selesai makan sekitar jam 8 malam Wak, terus lanjut nih balik ke kosan sebentar buat prepare barang-barang yang memang akan dibawa. Dan karena pada saat itu baterai HP Anta ini lagi habis Wak, sekalian aja Anta cas tuh, dia tinggalin lah HP-nya di kosan. Dah, berangkatlah mereka kan menuju ke resort mewah tuh. Terus Wak, kira-kira jam setengah 9 malam mereka pun berangkat nih ke resort menggunakan sepeda motor. Cuaca saat itu mendung gemuruh Wak, tetapi nggak hujan. Lalu Anta ini menyuruh si Hana untuk yang aktifkanlah GPS sebagai panduan rute kita, karena mereka berdua pun nggak tahu persis lokasi resort tersebut Wak. Dah akhirnya dinyalain sama si Hana kan, GPS pun mengarahkan mereka untuk melewati Jalan Palagan karena waktunya lebih cepat 15 menit daripada jalan utamanya yaitu Jalan Kaliurang. Dan lagian waktu itu Jalan Kaliurang ini terlihat padat Wak, makanya mereka pun memutuskan untuk mengikuti arah GPS saja lewat Jalan Palagan. Nah situasi selama perjalanan pada saat itu masih normal-normal aja Wak, tapi setelah 30 menit di jalan, situasi jalan pun semakin sepi dan terasa semakin dingin. Nah saat itu Anta berpikir semuanya ini hal yang wajar-wajar aja, karena kan trek jalannya itu memang mendaki Wak, mengarah ke kaki Gunung Merapi memang. Tapi kok lama-kelamaan situasi di sini nih kok makin aneh, kata si Anta kan. Nah situasi aneh ini dirasakan sama mereka ketika mereka sudah semakin menjauh dari pusat perkotaan Wak, dan memasuki kawasan jalan yang kanan kirinya hanya ada pepohonan hutan dan sangat jarang kali rumah ada di situ. Singkat cerita, ketika GPS menunjukkan 5 km mendekati lokasi resort, mereka memasuki sebuah desa. Nggak tahu nih nama desanya apa. Yang jelas desa tuh padat pemukiman Wak, tapi di malam itu tidak ada satupun kendaraan yang melintas, sepi kali Nat. Dan kondisi jalan pada saat itu juga menunjukkan banyak sekali persimpangan-persimpangan kecil gitu loh Wak. Dan setiap kali mereka melewati persimpangan, Anta ini selalu kayak menghafal detail persimpangannya tuh loh Wak, melihat tanda atau macam ada papan iklan atau ada macam tugu atau ada macam pohon gitu loh. Supaya apa? Supaya Anta ini bisa balik sendiri, nggak kesasar. Karena kan waktu itu dia nggak bawa handphone, pacarnya nanti di resort itu gitu kan. Udah lah dia hafalnya, oh abis ini nanti lewat tugu ini, oke lurus lagi, oh lewat gapura ini, kayak gitu. Nah nggak lama kemudian, kurang lebih 4 km mendekati lokasi resort, jalanan makin gelap Wak, dimana pada saat itu tidak ada lampu jalanan. Nah di titik ini Wak, mereka masih dalam pemukiman itu ya. Yang anehnya, walaupun pemukiman tuh padat kali rumah-rumahnya, tapi tidak ada satupun rumah yang menyalakan lampu. Kok mati semua lampu orang-orangnya? Masih pikir positif tuh Anta, dipikir mungkin lagi mati lampu kali ya. Dan pada saat itu hanya ada 1 atau 2 angkringan yang terlewat oleh mereka, dan itu pun tidak ada yang jaga Wak. Dan nggak ada juga orang yang makan di sana. Hal itu terlihat jelas karena angkringan itu kayak diterangi sama lampu teplok gitu, tapi yang nggak ada orang. Dan yang anehnya lagi Wak, ketika Anta melewati pemukiman padat yang mati lampu tadi tuh, kira-kira setiap 100 meter melaju selalu ada sekerumunan orang berbaris yang berdiri diam mematung di pinggir jalan. Dan yang jelas pada saat itu dilihat Anta Wak ya, kerumunan ini ada sekitar 5-6 orang lah gitu. Ada di kiri dan di kanan jalan. Sekerumunan tegak mematung. Dan gak cuma sekali aja, kerumunan itu selalu terlihat setiap 100 meter. 100 meter maju ada lagi kerumunan 5-6 orang di sebelah kiri kanan. 100 meter lagi maju ada lagi, kayak gitu. Nah karena situasi waktu itu kan gelap kan, wajah dan kegiatan mereka pun terlihat sangat samar-samar sama si Anta. Tapi perawakannya yang Anta ingat, yang jelas orang-orang yang berkerumunan itu adalah kakek-kakek
kakek-kakek dan juga nenek-nenek. Awalnya Anta masih berpikir positif lagi. Mungkin di rumah mereka hawanya panas, kan mati lampu atau memang nggak ada lampu. Tapi Anta juga baru sadar, tapi kok baju yang digunakan mereka ini selalu sama ya? Karena betul, setiap kali Anta melihatnya, neneknya tuh selalu pakai kebaya dan kain jari. Sedangkan kakek-kakek di sana tuh kayak pakai baju batik warna putih terus pakai sarung. Sama semua seragam. Nah, karena melihat hal janggal itu, Anta nanyalah ke pacarnya si Hana kan, "Beb, kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih dari tadi? Kok kayaknya ada kakek-kakek sama nenek-nenek yang diam berdiri di kiri kanan jalan ya, Beb ya?" Terus Hana bilang, "Oh iya, yang aku lihat itu orang kok, warga sini kali." Terus Anta berpikir dalam hati kan, "Gak mungkin lah. Ini kan wilayahnya nggak jauh-jauh kali dari kota. Kok situasinya makin mencekam kayak gini? Dan kenapa orang-orangnya masih pakai baju jarik sama kebaya? Entah, kan harusnya pakai daster nggak sih ibu-ibu atau nenek-nenek kayak gitu?" Pikirannya siapa ini? Si Anta. Dan nggak lama kemudian, setelah 2 kilometer mendekati resort mendekat nih, mereka belok kiri di pertigaan sesuai dengan arahan GPS. Dan waktu memasuki jalan itu, di jalan tersebut betul-betul nggak ada rumah sama sekali seperti di desa sebelumnya, seperti tempat yang mereka lewati sebelumnya tuh. Dan satu-satunya yang menerangi jalan adalah lampu motor yang mereka kendarai. Itulah, jalannya sempit kali, paling cuma bisa dilewatin 1 mobil, mungkin bisa 2 mobil, tapi pasti mepet kali. Kiri kanan tuh udah hutan dan semak belukar, dan juga dibarengi asap kebakaran yang sedikit menutupi jarak pandang jalan. Sumber asapnya memang nggak kelihatan, tapi nggak cuma 1 titik aja, kata si Anta, Wak. Di setiap tikungan selalu terlihat asap yang keluar ke jalan dari balik semak-semak belukar tuh. Hana ngomong, "Ini asap dari mana nih, Beb?" kata gitu. Mungkin tadi sore petani ngebakar rumput-rumput kali yang. "Kok lama kali asapnya tapi nggak hilang-hilang, dan mau jam 9 nih, kata dia kayak gitu, kata Hana. Udahlah tuh, memang asap orang bakar tuh asap apa lagi? Kok kayak film-film horor suasana di sini yang ya." Ketawa si Hana dibawa bercanda. Nah, Anta waktu itu nggak ngerespon, Wak. Dia cuma diam aja, fokus aja dia nyetir kan. Terus saat mereka berada di tikungan keempat di jalan tersebut, Wak, mereka melewati asap lagi. Dan kali ini asapnya lumayan tebal, Wak, dibanding asap-asap sebelumnya. Ih, kok tebal kali asap depan ini, nggak kayak tadi. Gitu. Dan setelah mereka melewati asap itu, Anta kaget sekaget-kagetnya karena tiba-tiba, Wak, di depan mereka yang jelas kesorot lampu motor tuh ada sosok kakek-kakek kurus, kulitnya kusam, pucat, pakai baju hijau, celana pendek putih, ngadap ke mereka melotot, tangannya kaku macam patah ke belakang. Ya Allah, serem banget ngebayangin lagi. Dan sedikit menundukkan bahu. Kayak ginilah kurang lebih. Gitu. Mukanya keringat penyot, kata si Anta ini. Terus mulutnya tuh buka. Aduh. Dan posisi kakek itu berdiri tepat di pinggir jalan, sedikit ke tengah memang. Dan lurus dia ngadap mereka. Sebelum akhirnya mereka ini belok ke kanan. Jadi kakek itu di tengah ini kan. Asap lewat, mereka belok kanan. Kakek itu di sini. Anta jelas kaget dan refleks. "Beb, kok tengok tadi? Nggak orang itu, Beb, nggak orang itu," kata siapa kan, kata Anta. Hana dengan sedikit berteriak bilang, "Orang itu, Beb, paling orang-orang sini. Udahlah, Beb, 1,5 kilo lagi udah nyampe, kok orang itu?" Nah, Anta waktu itu nggak terima sama jawaban Hana. Dia malah ngomel-ngomel, "Nggak orang itu, Beb, nggak beres ini nih. Udahlah, kita putar balik aja lah, besok aja lah kau ke resortnya," kata si Anta. Nggak nunggu persetujuan pacarnya, langsung mutar balik. Ini siapa ini, si Anta kan? Karena si Anta mikir, nanti ku antar kau balik, aku balik sendirian nanti, nggak mau aku. Udah aku nggak bawa handphone, aku nggak ada GPS. Macam mana aku bisa fokus setelah aku nengok yang tadi? Udah lah tuh kan, Hana ngikut-ngikutnya, nggak mungkin dia loncat. Nah, pada saat si Anta ini putar balik, Wak, kan dia harus lewat lokasi persimpangan yang ada kakek-kakek tadi tuh. Waktu dia balik ke sana, kakek-kakek itu udah nggak. Ada lagi. Sudah tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Tuh kau tengok tuh orang tuh. Kalau memang orang pasti masih ada di sini loh, orang kita cepat kau putar balik. Tapi betul kan, Beb, kau tengok kan tadi ada kakek-kakek di situ kan? Kata si Anta lagi. "Iya betul, Beb, aku lihat ada orang di sana. Tapi bukan kakek-kakek, Beb. Dia tuh nenek-nenek. Orang jelas-jelas rambutnya dicepol di atas kepala, lala pakai konde gitulah, Beb. Atau diamlah mereka berdua." "Iya betul, sama-sama lihat orang, tapi kok beda wujud yang kita lihat. Anta nengok kakek-kakek, si Hana nengok nenek-nenek." Anta pun nggak memikirkan hal itu lagi. Dia tetap berusaha fokus dan kembali mengingat jalan balik, Wak. Dan Hana langsung lagi buka GPS kok sekarang, balik kita. Waktu si Hana buka HP, tiba-tiba sinyal HP-nya mendadak Wak, biasanya enggak. Dan GPS offline-nya juga error. Enggak bisa balik, Glenn. "Ih, Beb, macam mana jaringan aku nih?" "Udah, kok tenang aja, aku insya Allah masih ingat tadi jalan balik." Anta berpikir nggak begitu masalah, Wak, karena sebelumnya kan Anta udah nandain persimpangan-persimpangan yang mereka laluin tadi kan. Udah, tenang aja, bisa.
Tapi anehnya sayang, setelah mereka melaju begitu lama, ternyata mereka hanya berputar di situ-situ aja. Mereka selalu melewati jalan yang itu-itu aja dan balik ke simpang yang itu-itu juga. Nah, karena si Anta ini emosi plus takut juga, Anta sempat bilang ke Hana, rekam ya Beb, rekam perjalanan kita, biar kalau nanti kita hilang ada yang nemuin kita. Ada yang nemuin kita, ada yang nemuin HP ini. Ngaco kamu, malah bilang kita hilang. Udah rekam ya, gue bilang. Udah rekam lah sama si Hana ini kan. Dan pada saat mencari jalan keluar itu, Anta juga sempat berpikir, apa aku tanya aja ke angkringan kosong yang tadi ku lewati ya. Tapi Hana bilang, Beb, udah sekarang kau sambil bawa nama Tuhan aja, kau fokus saja nyetir ya Beb, aku yang doa. Udahlah tuh, baiklah. Ngeng lagi, jalan masih betul-betul sunyi Wak, dan mereka pun masih diem-dieman aja nih, kaku lah, harus fokus di jalan sambil berdoa ya kan. Dan gak lama kemudian Wak, sinyal Hana tiba-tiba jadi balik 4G lagi. Dan setelah search GPS, ternyata rute GPS mereka menunjukkan rute yang masih sama dari yang mereka lewatin tadi. Awalnya mereka sempat ragu nih buat ikutin GPS ini karena hasilnya pasti bakal sama aja, kita pasti bakal diputer-puterin lagi nih. Tapi Wak, setelah mereka laluin jalan di GPS itu, lama-kelamaan rutenya betul, dan mulailah itu terlihat lampu-lampu jalan dari kejauhan. Untung bisa keluar kalian. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di keramaian Wak. Pada saat itu Hana udah bilang, sumpah lemes sekali kakiku sayang. Dari awal masuk desa itu aja aku udah gemeteran loh sebenarnya Beb, tapi aku gak berani ngomong sama kau, soalnya takut nanti kau panik. Nanti kan kau balik sendiri soalnya. Nah, ternyata Hana ini juga memang dari tadi udah ngerasa ada yang gak beres di desa itu Wak. Apalagi aku dari awal tadi udah aku bilang kan, itu bukan nenek-nenek biasa, bukan kakek-kakek biasa. Kamu bilang orang sini. Udah, akhirnya mereka sama-sama mencoba menenangkan pikiran mereka. Mereka berdua mampirlah ke Burjo, atau kayak warteg itu Wak kalau di Jogja. Mampir di sana, mereka cerita-cerita lah soal apa yang mereka rasakan dari perjalanan tadi. Nah, berhubung Hana ini adalah panitia acara dan MC juga di acara resort itu Wak, maka tepat jam 10 malam Hana tetap memutuskan untuk berangkat ke resort karena udah ditunggu nih sama kawan-kawannya. Beb, aku harus tetap ke sana Beb, udah ditunggu. Aku nih panitia, nggak mungkin aku datang besok pagi. Ya udah kalau gitu kok pesannya taksi online untuk kok pergi ke resort tuh ya, aku nggak bisa ngantar, maaf. Nanti pesanannya dari KM12, kata si Hana. Hana pula Anta. Udah lah, mereka nunggu di KM12 itu. Setelah taksi online datang, Hana pun naik taksi dan Anta pun memutuskan untuk balik pulang. Hana ke resort. Nah, di perjalanan Wak, Hana ini sempat ngechat si Anta. Dia bilang, Beb, nanti kalau sampai kosan langsung mandi-mandi ya, biar nggak kebawa, katanya. Dah, Anta udah sampai kosan, dia tengok handphonenya. Oke, yang nanti aku bersih-bersih aman tuh, kata si Anta. Tapi sebenarnya Wak, setelah Anta ambil handphone, dia nggak langsung mandi. Dia langsung pergi ngopi sama kawan-kawannya. Sekalian mau cerita soal kejadian tadi. Itu kan lagi heboh tuh. Dah, pergi dia nongkrong. Nah, Hana pun di perjalanan sempat kayak ngobrol-ngobrol gitu lah sama driver. Drivernya nanya, ada keperluan apa Mbak? Kok tengah-tengah malam gini ke Kaliurang dan lain-lain. Kayak biasa lah, iya Pak, ini saya ada acara lalalala. Nah, sewaktu turun Wak, Hana ini sempat bilang ke driver, sampun kulo bayar damel aplikasi nggih Pak, katanya. Udah saya bayar dari aplikasi ya Pak. Terus bapak driver ini bilang, nggih Mbak, matur nuwun, hati-hati Mbak. Mbah. Hana spontan berpikir dalam hati, Mbah, kok ada Mbah? Tapi nggak begitu dihiraukan kali sama dia tuh, nggak mau dipikirkannya yang jelek-jelek lah Wak, karena badan si Hana pun udah capek kali di jalan tuh. Dah, masuklah dia ke resort kan. Nah, sementara si Anta nggak lama dia sampai di kosan kan, dia ambil handphone terus langsung lah nongkrong sama kawan-kawannya kan. Nah, sekitar jam 1:30 malam Wak, Anta sama kawan-kawannya udah selesai nongkrong nih, terus baru Anta nih balik. Nah, saat OTW balik ini Wak, Anta ini harus melewati salah satu bunderan di UGM yang memang dikenal horor katanya. Aku tahu di mana nih. Pada saat melewati itu, Anta putarlah ke arah kanan. Waktu belok itu kan otomatis dia harus tengok kaca spion kanan kan, dan pantulannya mengarah ke bagian belakangnya si Anta atau di tempat boncengan tuh. Ketika itu Anta tiba-tiba kaget setengah mati karena di tempat duduk belakang motornya Anta ada sosok perempuan Wak, pakai kebaya hijau, duduk nyamping. Mukanya pucat kali, nak dia pakai sanggul sambil melihat ke arah spion. Begitu. Anta refleks ngegas motor kan, lobang, polisi tidur, dia hajar aja, dia nggak peduli lagi, dia melaju sekencang-kencangnya. Dan malam itu Anta memutuskan untuk udah, aku nggak berani balik ke kosan, aku mau tidur tempat kon aku. Besok paginya malah kaca spion motornya si Anta tuh langsung dicopot sama dia karena trauma, nanti tengok lagi yang enggak sama aku. Nah, di lain sisi Wak, kita balik lagi ke Hana. Nah, Hana yang sedang menjalani workshop selama 3 hari pun ternyata juga mengalami hal-hal aneh. Seperti pas hari pertama workshop barunya tuh, bahunya si Hana ini kerasa berat kali. Dan badannya tuh kayak lemes, gak fit gitu loh Wak. Terus setiap malam Hana ini sering sekali dengar suara bapak-bapak lagi mendengkur keras. Padahal kawan
kamarnya si Hana tuh perempuan, dan jarak kamar satu dengan kamar lainnya pun kedap suara. Memang resort mewah soalnya, masa ya tembus suaranya kan nggak mungkin suara dari kamar sebelah nih, orang suaranya jelas ada di kamar ini. Selain itu juga Wak ya, tiap jam 3 pagi Hana ini sering kebangun karena shower kamar mandinya sering nyala sendiri, dan shower yang nyala itu selalu yang bagian air panasnya. Dan setiap kali Hana ini ngecek kamar mandi, Wak, selalu kamar mandi itu kayak berasap, kayak beruap gitu Tapi kondisi shower mati. Sesekali Hana coba ngobrol lah sama kawan sekamarnya kan. Apa kau dengar juga ada suara bapak-bapak ngedengkur atau ada dengar shower nyala sendiri kayak gitu. Tapi kawannya nggak ada ngerasa hal yang aneh, Wak, biasa-biasa aja. Jadi seolah-olah cuman Hana aja yang diganggu. Nah, di waktu yang bersamaan setelah semua kejadian di awal tadi, Wak, Anta ini juga merasa ada yang aneh nih di kamar kosan aku. Tepat di bagian langit-langit atau di atapnya tuh seringkali terdengar kayak suara tembok yang kayak dicakar-cakar gitu, Wak. Dan itu nggak berlangsung bentar loh, lama 1 jaman tuh kalian dengar suara krah. Biasa kan kita kalau suara tek-tek-tek bentar aja karena habis itu hilang, ini nggak 1 jam kayak suara orang ngegaru. Pernah juga waktu itu Anta ini kebangun sekitar jam 3 pagi, dan posisi cermin di kosan Anta tuh ada di depan kamar mandi, Wak. Jadi kalau misalnya Anta ini lagi di kasur, dia noleh ke cermin, maka cermin itu akan terlihat pantulan dari pintu kamar mandi, ya dong. Nah, jadi waktu itu, Wak, sekitar jam 3 pagi Anta ini kebangun. Kebetulan waktu itu pintu kamar mandi memang lagi nggak ditutup, Wak, memang lagi terbuka, dan lampu kamar mandi dimatikan. Cuman ada cahaya dari TV kamar tuh lah. Waktu dia kebangun, si Anta nih main handphone. Waktu lagi asik-asik main itu, tiba-tiba Anta melihat pantulan yang ada di cermin depan kamar mandinya itu terlihat dari dalam kamar mandi ada sosok putih, rambutnya panjang, dan dia diam mematung seolah-olah membelakangi pintu kamar mandi. Apa tuh? Kok kayak ada perempuan? Nah, di situ Anta makin memfokuskan penglihatannya lagi kan, karena takut salah lihat nih, Wak. Mungkin aku baru bangun tidur nih, nggak fokus mataku kan. Apa itu handuk kali ya? Karena memang si Anta ini sering gantung handuk putih, Wak, di dalam kamar mandinya. Handuk itu. Tapi makin lama makin difokuskan penglihatan dia ke sana kan. Sosok yang ada di dalam pantulan cermin itu tiba-tiba bergerak, Wak, kayak langsung memutarkan badan tuh. Bukan handuk itu, Wak. Sosok perempuan. Anta nengok itu nggak langsung kaget, langsung masuk dalam selimut kan sambil baca-baca doa, Wak. Dan pas lagi baca-baca doa ini, pintu kamar mandi tadi tuh langsung ketutup kasar. Wah, kayak gitu kencang kali suaranya. Anta yang udah makin panik lagi, mau doa udah nggak fokus lagi dia tuh. Langsunglah dia video call si Hana. Dan pada saat Hana ini di video call, ternyata Hana ini juga lagi menggigil dalam selimut, Wak, di waktu yang bersamaan. Karena apa? Karena waktu itu, betul sekali, waktu itu Hana juga melihat sesuatu atau sosok lain, yaitu nenek-nenek pakai kebaya hijau yang duduk di atas ujung kasurnya sambil menghadap ke TV atau membelakangi Hana juga. Sama kan, Anta di belakangin juga pertama, baru akhirnya dimutar. Tapi untungnya si Hana, nenek itu nggak berputar nengokin muka, yang nggak, dia tetap lihat ke TV. Akhirnya pada malam itu mereka habiskan video call sekalian cecetan dari dalam selimut masing-masing tuh, sampai akhirnya mereka pun ketiduran. Di teror di waktu yang bersamaan. Cuma di tempat berbeda aja, sih Anta di kosan, siapa ini di resort. Nah, singkat cerita, Wak, 3 hari pun berlalu, workshopnya si Hana pun selesai. Hana pun baliklah ini ke kawasan Anta kan sekitar jam 4 sore. Udah nyampe di jam 4:30-nya, Anta ini lagi ada janji ke rumah temannya untuk ngobrolin soal bisnis lah gitu. Jadi Hana tinggal lah sendirian di kosan kan. Sesampainya si Anta ke parkiran motor, Anta ini sempat lihat Hana ini kayak dada-dada gitu dari jendela kamar lantai 3. Dadah. Anta pun balas juga dari bawah. Dadah sayang. Ntar ya. Dah berangkatlah si apa ini Anta ke rumah temennya kan. Nah, di saat si Hana ini lagi sendirian di kosan, Wak, waktu itu Hana ini lagi kayak rebahan gitulah di kasur. Tiba-tiba pintu kamar kosan ada yang ketok sebanyak 3 kali, tok tok tok. Hana nyaut dari dalam, siapa ya? Gak ada sautan. Siapa nih? Karena penasaran dibuka lah pintu sama si Hana. Ternyata si Anta. Kamu kok balik lagi, Beb? Terus di sana Anta ini menceritakan lah, aku nih kayak bimbang lah, atau aku nih nggak yakin lah. Pokoknya soal kebimbangan dan ketidakyakinannya soal bisnis yang akan dia kerjakan sama kawannya tadi kan, dia mau pergi soal bisnis kan. Lalu Hana kayak membujuk dia, memastikan dan memberikan motivasi supaya, sayang, kamu tetap harus jalanin apa yang sudah kamu jalanin. Udahlah, temuinlah temanmu. Ini kan sudah lama kalian rencanakan, ini kan juga sudah berjalan. Sayang kalau tidak dilanjutkan. Pergi. Aku dukung kamu. Ya, semangat ya gitulah. Pokoknya dimotivasi kali lah si Anta ini sama Hana. Iyalah sayang, kata si Anta kan. Nah, kita mau pergi lagi. Tapi sebelum si Anta ini pergi, Anta sempat bilang, kamu nanti dandan yang cantik ya, siap-siap. Abis ini aku mau ajakin kamu jalan, kata si Anta. Oh iya, nanti aku dandan. Aman tuh. Nah, pergilah si Anta ini lagi kan.
Dan gak lama kemudian Wak, setelah selesai urusan bisnis mereka nih ya, Anta pun baliklah ke kosan sekitar jam 6 sore. Sesampainya di kosan, buka pintu, dia terkejut, kok cantik kali kau, kata si Anta ke Hana. Dia tengok Hana dia dandan cantik, wangi, seolah-olah kayak pengen pergi ke acara besar lah gitu. Mau kemana sayang? Cantik betul adik abang. Lah kan katanya abis ini kita mau pergi, yang tuh ya aku make up cantik-cantik. Hah? Pergi? Pergi kemana? Kapan aku ngajaknya? Lagi mana sih kau? Tadi lo pas kau balik lagi, terus kau tadi galau bla 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 bla, diceritain itu sama Hana secara detail. Dan ternyata Wak, pada saat kejadian Hana nih kayak sempat dielus-elus lah gitu kepalanya sama si Anta tuh Malah kata si Hana waktu itu Anta sempat ngekissing dia. Ya Allah. Nah karena si Anta ini bingung ya, dia bilang gak ada yang tadi pas kau habis dada-dadaku dari jendela itu aku langsung pergi, inilah aku baru balik. Ngawur kau tuh. Nah Hana pun ngebatin lagi, dada-dada. Kapan aku ngedada-dada kau? Gak ada aku dada-dadaku. Gak ada. Emang pernah aku kayak gitu sebelumnya? Enggak juga sih. Itu aku memang gak ada dada-dada kau ya. Nah sontaklah mereka berdua saling bingung. Anta yang dilihat Hana bukan Anta, dan Hana yang dilihat Anta bukan Hana. Benar kan aku? Iya. Yang dada-dadain Anta itu bukan Hana, yang balik ke rumah lagi terus ngelus-ngelus kepalanya si Hana itu bukan Anta. Akhirnya setelah mereka sedikit berdebat, mereka pun baru paham kalau semua kejadian tadi memang ada yang nggak beres, nggak betul ini yang. Udah lah yuk kita keluar ya, kita ngobrol di luar aja sambil kita cari tempat hiburan lah gitu. Takut aku di sini. Nah, pergilah mereka berdua tuh. Pergi keliling-keliling sampai akhirnya sekitar jam 11 malam mereka pun pulang. Waktu itu mereka berdua sepakat langsung tidur aja lah supaya nggak ada hal yang aneh-aneh ya kan. Tapi sayangnya Wak, ketika itu Hana sama sekali nggak bisa tidur sampai jam 1 malam. Awalnya memang nggak ada kejadian apa-apa, sampai akhirnya secara tidak sengaja Hana melihatlah ke arah cermin tadi tuh, cermin yang pantulan depan kamar mandi. Dan ketika itu Hana melihat ada sosok perempuan di dalam kamar mandi, tapi rambutnya gimbal Wak, mukanya hancur sambil senyum lebar dan berdiri pas di pintu kamar mandi sambil melihat Hana dari arah pantulan cermin. Kebayang gak sih kalian? Ketengok juga. Nah bukan anduk itu Hana kan, nampak gue sendiri. Hana yang tadinya memang orangnya agak sedikit tenang, refleks langsung teriak, wah! Terbangunlah si Anta langsung tuh ngeliat Hana tuh udah ngedekap muka pakai bantal Wak. Sambil lagi aku lihat ini gitu sepanjang malam sampai subuh. Akhirnya si Anta ini nggak bisa tidur lagi. Hanan sama si Anta nih. Dan Hana selalu nangis karena ini adalah pengalaman pertama kalinya dia melihat sosok sejelas itu, sedekat itu. Dah, itulah gangguan mereka kan. Nah, jadi apa nih sebenarnya terjadi dengan dua orang ini, Nat? Kenapa mereka tiba-tiba diganggu kayak gini kan? Nah, jadi Wak, kebetulan Hana ini punya kayak teman kantor yang IndiHome. Sebut aja namanya misalnya Ade lah ya. Jadi pada saat bertemu Ade, Wak, Hana ini pun menceritakanlah itu pengalaman horor yang memang dia dan Anta alami selama 4 hari di Jogja kemarin. Dan Ade menjelaskan bahwa pada saat Hana ini workshop, Hana ini sebenarnya udah bawa pendatang baru ke resort mewah tersebut, yaitu nenek-nenek yang pakai kebaya hijau. Dan Ade juga menjelaskan semua sosok-sosok yang mereka lihat sebelumnya, yang dari jalan, yang desa-desa yang pernah mereka laluin itu, yang ada nampak kerumunan kakek-kakek pakai batik putih sama nenek-nenek pakai jari kebaya tuh, sebenarnya desa atau jalan yang mereka lalui itu ternyata bukan desanya manusia, melainkan dimensi yang berbeda. Anta pun juga sempat nanya sama Ade, tapi bukannya kalau kami ini kejebak di dunia mereka bakal sulit balik lagi, Wak? Kok kami bisa balik? Gitu kan, penasaran. Ade bilang, iya, pada dasarnya kalian akan sulit keluar kalau kalian percaya atau mengikuti salah satu dari mereka. Tapi kalau misalnya kalian menolak untuk ada di tempat itu, atau menolak kalau ada sosok yang mengajak ke tempat itu, ya kalian bakal bisa keluar seperti normal. Untungnya waktu itu kalian nggak nanya-nanya jalan di situ sama makhluk-makhluk yang ada di sana. Kalau itu sempatlah terjadi nggak bakal pulang kalian, Hana, Anta, kata si Ade. Nah mendengar itu Anta langsung mengingat sesuatu kan. Waktu itu Anta ini sempat kepikiran untuk nanya ke angkringan kan, Wak, tapi untungnya nggak jadi, dihalang sama si Hana. Udah berdoa aja. Dari situlah si Anta ini ngerasa bersyukur, meski mereka juga agak ngerasa trauma lah gitu masuk ke dimensi lain tuh. Jadi bisa dibilang kalau lah sempat si Anta ini ngomong aja, nggak usah lah nanya jalan, ngomong atau Pak kayak gitu, mungkin mereka nggak bisa keluar lagi. Apalagi tadi singgah ke angkringan, Wak, apa nggak diajaknya makan tempe tahu di sana. Tapi alhamdulillahnya kata Anta,
sekarang ini udah nggak ada gangguan apa-apa lagi, Wak. Semua sudah normal seperti biasanya. Dan sekarang Anta sama Hana sudah menetap di Semarang. Dan yang jelas lagi, Wak, dari ceritanya Anta dan Hana ini bisa kita petik pesan, sebelum berangkat kemana-mana selalu ingat untuk berdoa supaya kita tidak mengalami gangguan-gangguan yang buruk pada saat di perjalanan dan bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Ya, Wak, ya, jangan lupa berdoa dimanapun dan kapanpun kalian berada. So, itu tadi kisahnya Anta dan Hana, Wak. Gimana menurut kalian?